guys, welcome back to How to Pronounce episode 11. Waktu itu, How to Pronounce sempat stop di episode ke-10. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke episode 11-nya. Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang basic, yang mungkin English learner semua udah tahu. Nah, kali ini kita akan membahas how to spell alphabet in English. Bagaimana cara mengucapkan alfabet di dalam bahasa Inggris. Banyak orang yang menyepelekan alfabet, tetapi nggak sedikit juga yang masih mengucapkan atau mengeja alfabet itu dengan cara yang salah, atau bahkan terbalik-balik. Nah, kali ini aku akan ngajak English learner semuanya untuk mengeja satu persatu dari alfabet itu. So, let's get started. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terkadang beberapa native speaker mengeja H dengan H, but it's uncommon. I, J, K, L, M, N, O, P. Ingat, bahasa Inggris selalu meletup. P, Q, R. Untuk R, itu ada dua cara dalam bahasa Inggris, dua cara pengejaan, yaitu A yang itu condong ke British style dan R yang condong ke American style. S, T, U, V, W, X, Y, Z. I will give you the initial A to Z. Saya akan ngasih kalian beberapa kata yang berinisialkan alfabet dari A sampai Z. Take it out! Tapi nggak semua alfabet ketika digunakan di dalam kata atau menjadi inisial suatu kata itu berbeda pengucapannya dengan ejaannya. Nah, ada beberapa alfabet yang juga sama dengan ejaannya. Nah, sekarang langsung cek ke contohnya yuk. The first alphabet is A. A bisa diucapkan dengan suara A, atau I. Contoh A yang ketika menjadi inisial suatu kata diucapkan dengan suara E. Abandon. Kemudian bersuara A. Contohnya aberration. Nah, kemudian ada lagi A. It's like able. Next, bisa jadi I, contohnya aisle. And it is the only one. Ini adalah satu-satunya yang aku temukan di dalam kamus bahasa Inggris. Untuk inisial B biasanya diucapkan sama persis seperti ejaannya, tapi fokus ke konsonannya. Contohnya adalah brother, bring, broom, buy. Nah, untuk C ada 3 jenis pengucapan ketika dia diletakkan di awal kata. Yang pertama adalah ke, suara ke. Contohnya company and campaign. Nah, untuk cara pengucapan C, contohnya choice and chain. Untuk S sendiri, contohnya adalah center and cemetery. Oke, lanjut ke inisial D. D juga sama seperti B, dia hanya diucapkan ketika dia berada di awal kata atau menjadi inisial suatu kata. Dia biasanya cuma diucapkan dengan semestinya, maksudnya sama seperti ejaannya. Contohnya adalah diamond, drug, drink, throw, dan masih banyak lagi. Next, E. E ketika menjadi awalan suatu kata dalam bahasa Inggris bisa diucapkan dengan 7 macam cara. Yang pertama adalah E. Contohnya di dalam kata eager. Nah, selanjutnya si E
Ketika di awal, dia bisa diucapkan dengan cara ear. Contohnya ear atau eerie. Nah, selanjutnya I diucapkan dengan cara Contohnya adalah early dan earn. Nah, selanjutnya untuk inisial I juga bisa menjadi suara E. Contohnya adalah effect dan addition. Next, selanjutnya inisial I bisa diucapkan dengan cara I. Nah, contohnya dalam kata either. Tapi untuk either ini memiliki pengucapan lain, yaitu either. Dan yang terakhir, inisial I bisa diucapkan dengan cara I, asli, I. Seperti dalam kata elude. Oke, untuk inisial yang selanjutnya adalah inisial F dalam kata. Untuk F hanya ada satu macam pengucapan, yaitu F asli. Contohnya fine, for, fight, fly, fee, dan masih banyak lagi kata-kata yang diawali dengan F. Next adalah G. When we use G initial in a word, ada beberapa pengucapan di situ. Bisa aja G itu bersuara G atau J. Nah, contoh G yang diucapkan dengan suara G adalah gauze, gallon, or garbage. Nah, untuk G yang diucapkan dengan cara J, contohnya adalah ginger, giant, gesture. Well, next, untuk inisial selanjutnya adalah H, yaitu dalam bahasa Indonesia H. H ini ada dua macam, terkadang H ini diucapkan dengan suara H, dan terkadang dia silent. Oke, contohnya adalah untuk H yang diucapkan dengan suara H di awal kata adalah height, horse, house, dan masih banyak lagi. And next, ketika si H ini silent, contohnya dalam kata hour, honor, honest. If you find more words, please comment below. The next initial is I. Ketika kita gunakan di awal kata, dia bisa menjadi suara I itu sendiri atau E. Nah, contoh dari suara I ketika si I ini menjadi inisial kata adalah icon, island, ice. Next, ketika si I ini menjadi suara E di awal kata, contohnya adalah important, initial, intelligent, imply, interview, imperial. Well, next, initial J, atau dalam bahasa Indonesia adalah J. It's almost same. Nah, J itu tidak ada variasi pengucapannya, dia tetap diucapkan dengan cara sesuai dengan ejaannya, yaitu the basic consonant is J. Contohnya adalah joy, join, jail, jackpot, jam. Next, initial is K. Untuk K sendiri ada dua macam pengucapan ketika dia menjadi inisial suatu kata, yaitu bisa diucapkan dengan suara K itu sendiri dan bisa saja silent. Oke, contoh K yang diucapkan dengan suara K di awal kata adalah kind, keep, kite, kernel. Untuk K yang menjadi inisial dan dia tidak dibaca atau silent, contohnya adalah no, knife, knee, night, knowledge. Inisial selanjutnya adalah inisial L yang ketika kita gunakan di awal kata, dia tidak ada variasi pengucapannya, hanya sama seperti ejaannya, yaitu L. Contohnya adalah labor, leisure, lab, long, lash. Next, initial is M initial. Untuk M sendiri juga diucapkan dengan basic consonant yang sama, tidak ada variasi pengucapannya. Contohnya adalah man, main, mob, mind. Initial selanjutnya adalah N initial. Dia juga hanya diucapkan dengan suara N. Contohnya nine, north, national, night, new. The next alphabet is O. Ketika dia menjadi inisial suatu kata, dia memiliki 5 variasi suara atau pengucapan. Yang pertama adalah O. Contohnya adalah oath. Dia juga bisa diucapkan dengan cara O. Contohnya obstacle. Next, initial O dibaca dengan cara E. Contohnya adalah abstract, obey, obsess. Next, O diucapkan dengan cara
wah. Contohnya hanya ada di dua kata, yaitu one dan once. Kemudian, O juga bisa diucapkan dengan cara O. Contohnya dalam kata or. O-A-R. O-A-R. Next, O bisa diucapkan dengan cara O. Contohnya adalah occasion, occupation, and then obstacle, obvious, dan on. It's kind of preposition. Next adalah P alphabet. P ini juga hanya diucapkan dengan cara itu aja ketika dia menjadi awalan suatu kata. Contohnya adalah pie, pork, people, pain, part, packet. Next adalah Q. Nah, Q ketika dia menjadi inisial, dia diucapkan dengan suara K. Contohnya adalah quit, Q, Q-U-E-U-E, quality, quarter, and qualify. Next, R initial. Nah, R ini ketika dia di awal kata, dia hanya diucapkan dengan satu cara saja, yaitu it's like a real R in American. Oke, contohnya adalah roar, write, read, dan masih banyak lagi. Next adalah S initial. Oke, initial S. Ketika dia digunakan di awal kata, dia bisa diucapkan dengan dua cara, yaitu S biasa dan sh. Nah, untuk S, contohnya adalah saddle, safe, dan same. Untuk S diucapkan dengan cara sh, contohnya adalah shine, shoe, and share. Next, T. T ketika digunakan di awal kata, dia tetap diucapkan dengan cara itu, bagaimanapun keadaannya. Contohnya adalah tea, tie, toy, tear. The next alphabet is U. Nah, U ketika digunakan di awal kata, dia bisa diucapkan menjadi tiga macam, yaitu A, Y, dan Untuk A contohnya umbrella, ultimate, ultraviolet, dan juga ultra. Nah, untuk U yang diucapkan dengan cara Y, contohnya adalah university, united, and unified. Nah, satu-satunya kata di dalam kamus bahasa Inggris diucapkan dengan suara adalah exclamation, yaitu dan itu digunakan ketika kita merasa shocked atau surprise. The next alphabet is V. V ketika digunakan di awal kata juga hanya memiliki satu macam pengucapan, yaitu V itu sendiri. Contohnya violin, voice, vice, vowel, dan vase. The next is W. Ketika W digunakan di awal kata, pengucapannya hanya ada satu saja. Contohnya adalah window, wind, and wafer. Okay, for the next. Untuk inisial selanjutnya adalah inisial X. Nah, ketika X digunakan di awal kata dalam bahasa Inggris, berdasarkan Oxford as my reference, ada 5 kata yang hanya tertera di situ. Di antaranya adalah xenophobia, Xerox, X-ray, Christmas or Xmas, dan yang terakhir adalah xylophone. Next, Y. Ketika dia digunakan di awal kata, dia hanya diucapkan dengan satu cara saja, yaitu Y. Contohnya adalah year, yank, yearn. The last alphabet that we're talking is Z. Ketika Z berada di awal kata bahasa Inggris, dia juga hanya diucapkan dengan satu cara, yaitu Z. Oke, contohnya adalah zebra, zoo, and zombie. Oke, nah itu tadi beberapa contoh kata-kata yang udah aku share ke kalian, yang sebelumnya menjadi tanda tanya kalian, kenapa sih beberapa alfabet itu ketika berada di suatu kata dalam bahasa Inggris berbeda dengan cara spellingnya atau pengejaannya. Oke, thanks for watching this video. See you again in the next video, yang pastinya nanti kita akan membahas lebih banyak materi tentang pronunciation lagi. See ya, tata! Kampung Inggris WE